Oke, 100,6 Heartline FM. Senang sekali saya Le Satriadi menjadi sahabat baik Anda Heartliner, dan hari ini kita akan menemani segala aktivitas yang Heartliner sedang lakukan di dalam program Suara Sore ya Heartliner. Hari ini saya tentu saja tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber-narasumber anak-anak muda. Mereka adalah mahasiswa dari Jakarta dan Tangerang. Kita akan menyalami nanti satu persatu, dan juga ada seorang eksekutif director Good Kind yaitu Bro Welly Chan. Dan Heartliner, sebelum kita masuk ke dalam perkenalan ya Heartliner, saya mau sedikit berbagi kepada Heartliner kalau sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu saya ada nongkrong di satu tempat makan seputaran Gading Serpong, dan saya ketemu anak-anak muda ini Heartliner. Dan kita ngobrol-ngobrol tentang bullying, kemudian sampai dengan antusiasme pemuda menghadapi pemilu dan juga tentang Indonesia ini. Nah, kita akan berkenalan satu persatu Heartliner dengan para anak muda ini. Mereka ada yang namanya Jonathan Ziva Prayitna. Halo. Halo Heartliner. Ya, Ko Jonathan, terima kasih sudah bergabung. Saya nggak sangka kalau saya WA setelah kita kenalan di tempat makan, ternyata Anda langsung serius menyambut mau datang memenuhi undangan dari Heartline. Thank you ya. Thank you juga Poli udah diundang. Oke, nah kita juga mau kenalan sama teman yang kedua. Dia adalah Ko James. Halo Ko James. Halo Poli. Ya, Salam kenal. ya, salam kenal juga buat Heartliner ya. Iya. Kamu memperkenalkan diri tadi, kok Jonathan loncat tuh, belum memperkenalkan diri, mahasiswa mana, Oh usia iya, berapa sampai gitu kan. lupa. Iya. Oke, buat teman-teman Heartliner, saya Jonathan Ziva. Saya sih kuliah di Universitas Tarumanegara di Jakarta Barat. Saya umur 19 tahun gitu sih. Ketemu Koli tadi kemarin di Overtaste. Di tempat nongkrong di Gading Serpong pokoknya. Koli baik banget. Kena iklan lo. Aduh, Iya. Oke, thank Lanjut, you. James. Ko Jonathan, Oke. thank you dari Untar ya. 19 tahun. Oke, kalau Ko James gimana? Oke, Heartliners, kenalin nama saya James Jonathan Teddy. Saya dari mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara angkatan 2022. Umur saya sekarang adalah 19 tahun. Oh, oke. Ya, thank you Ko James. Ko Jovan silakan. Ko Jovan nih Heartliner. Oke, halo Koli dan Heartliners, saya Jovan Leandro dari Universitas Tarumanegara. Salam kenal Koli dan Heartliners. Ya, terima kasih. Salam kenal juga. Padahal kita udah kenal. Gimana sih Jovan? Formil banget. Oke, kita mau salamin satu orang yang sangat spesial. Dia juga orang yang sangat peduli dengan orang-orang muda dan juga orang-orang yang peduli untuk kemajuan Indonesia. Saya akan salami Executive Director Good Kind, Bro Welly Chan. Ya, halo. Halo. Halo Ko. Ya, masih di mute ya? Ya, belum keluar suara. Ya. Ya, sebentar. Apakah ini sudah oke semua? Ya, saya masih menghubungkan suara Ko Welly Chan dari Good Kind ya. Oke, nah Heartliner, kita hari ini juga bukan cuma di 100,6 FM, tapi kami juga live streaming melalui YouTube Heartline Network. Anda bisa klik di YouTube Heartline Network. Kalau yang belum subscribe, Anda bisa subscribe, bisa juga aktifkan notifikasi supaya setiap kami live streaming Anda bisa mengikuti informasi dari kami. Kemudian kami juga bisa ada interaksi. Anda bisa ke 0819269000, 0819269000. Nanti Anda juga bisa berbagi bagaimana tanggapan Anda tentang bully ataupun antusiasme anak-anak muda sekarang ya. Oke, kita akan coba lagi. Ko Welly, apa kabar Ko Welly? Ya. Oke. Ya, masih belum keluar suara ya. Ya, sebentar. Ko Welly mungkin bisa coba lagi, Ko Welly. Heartliner, sebentar kita akan berusaha menyambungkan Ko Welly yang terhubung dengan kami melalui Zoom. Ya. Oke. Ya. Ya, oke. Heartliner, sambil kita menunggu koneksi dari Pak Welly Chan ya, Executive Director Good Kind, kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih. Nah,
karena tadi yang seperti saya sampaikan Hardliner, kita berjumpa dengan 3 anak muda, kita ngobrol-ngobrol. Tadinya saya nggak kenal nih Hardliner, saya datang langsung saya ngobrol bahwa saya dari Radio Hardline, saya kepingin dengar apa tanggapan mereka tentang bully, karena bullying ini sepertinya sampai sekarang jadi satu fenomena yang kita bisa lihat. Bukan saja anak sekarang menjadi korban, tetapi juga kadang-kadang anak bisa menjadi pelaku gitu. Kita akan ngobrol-ngobrol ya, bagaimana tanggapan-tanggapan anak muda sendiri yang mungkin generasinya sekarang adalah generasi Z gitu. Nah, Ko Jonathan atau Ko James atau Ko Jovan gitu, apa sih menurut kalian, silakan satu persatu kita ngobrol-ngobrol aja, definisi bullying itu menurut kalian gimana sih? Oke, boleh banget Ko Willy nih kita. Ko Willy kan sampai salah kan. Koli. Jadi kalau buat Koli yang nanya definisi bullying menurut kita bertiga tuh apa ya? Menurut kalian gimana tuh? Definisinya gimana? Oke, kalau menurut gua nih ya Jo. Iya, gimana tuh James? Bullying tuh awalnya kan biasa tuh bercanda-bercanda sama temen nih. Terus dari bercanda terus jadi kebiasaan, jadinya keterusan, terus berlanjut jadi bullying jadinya. Oke, gitu. jadi bercanda-bercanda yang kayak ngata-ngatain gitu-gitu ya, Jam mungkin ya? awalnya kayak cowok bercanda ngata-ngatain doang, terus lama-lama bisa jadi ke bully fisik atau sampai ke cyberbullying juga mungkin bisa. Kalau Jovan gimana Jovan? Kalau menurut gua nih Jo, bullying tuh pertama tuh dia sebuah bentuk penindasan ya, bisa dalam bentuk kata-kata James. ataupun tindakan ya. Dan ini tuh menurut gua nih ya, ini tuh bisa muncul dari sifat orang yang merasa superior dari Superior. dirinya. Oke. Itu masuk akal sih Jovan ya. Masuk akal sih. Superior kayak gimana tuh Jov? Boleh jelasin ke penonton-penonton Hardliners gimana tuh? Jadi gini nih, pertama kan mungkin dia memiliki sebuah kedudukan sosial yang tinggi di daerah Kedudukan sosial. gengnya ataupun di lingkungan sekolahnya. Oh, kayak ketua geng gitu ya Jov ya? Iya, betul sekali. Nah, di situ dia ingin menunjukkan sifat superior dia, sifat kekuasaan dia dengan cara apa? Membuli mereka-mereka yang lemah-lemah, terlihat lemah ataupun terlihat aneh bagi di mata jadi dia. itu loh James, dia tuh mau bertindak superior dengan cara tidak benar. Ya, berarti bisa dibilang kan dia kayak cari perhatian gitu ya. Cari perhatian, emang Bisa- caper-caper iya, gitu. orang-orang ngapain kurang sih? perhatian, jadi mereka Masalah tuh melampiaskannya mereka gini ya. capernya mending asik gitu ya Jov ya James ya. Iya. Itu asiknya tuh merugikan gitu loh ya nggak sih? Dia Betul nggak tahu banget. perasaan yang dibully kan. Dia nggak tahu mental health-nya. Coba jadi yang dibully mau nggak gitu? Kan kalau bully kan nggak mikirin kalau mereka ya di posisi yang terbully gimana gitu. Iya, ih gua Mereka nggak setuju. cuma maunya ya enaknya doang cari perhatian. Iya. Cuman caranya salah. begitu. Caranya salah sih. Mungkin gitu sih Koli deh kita bertiga kayak gitu sih. Iya, iya. Dan kalau kita bicara bahwa tadinya bercanda gitu ya, biasanya kalau seumpama seseorang tanggapinnya nggak begitu enak, akhirnya biasanya jadi ribut tuh ya. Ribut tuh. Ribut ya. Bener. Itu kalau menurut aku ya Koli, Eh. itu biasa tuh orangnya Gimana tuh, kalau James? dia nggak terima pendapat dari orang lain tuh antara orangnya kurang lapang dada atau emang mungkin egonya tinggi jadi dia nggak terima kalau ada pendapat lain gitu yang berbeda. Ada dari yang dia, berbeda. gitu. Biasanya gitu juga itu si Kowil, Kowil lagi kan. Nah, biasanya gitu sih Koli. Apa namanya? Banyak yang jadi kayak apa namanya? Dia mau bercanda gitu-gitu, iya. tapi dengan cara yang salah sih. Dengan cara yang salah ya. Koli. Dan dia pengen menunjukkan superior dia gitu ya. Apalagi dari strata yang tadi lebih tinggi, dia pengen supaya orang-orang lain juga tahu, bisa memandang dia sebagai orang yang lebih berkuasa gitu, lebih kuat gitu, lebih hebat ya. Iya bener Koli. Iya, betul kok. Oke. Nah, kita coba lagi ya. Kita coba lagi hubungin Koweli. Koweli Chan, apakah sudah bisa terhubung dengan kami di studio Radio Hardline nih? Halo, Ya. selamat sore. Ya, selamat sore. Oh, bisa ya. Sudah, bagus. Oke. Ya. Ya. Ya, Selamat sore Hardliner semuanya. Juga ini narasumber yang masih muda-muda nih. ya. Saya dari Selamat Pesawat. Sore. Halo. Ya. Halo. Ya, salam kenal semuanya. Salam juga Koli. Ya, Koweli, Anda sebagai eksekutif director Good Kind, tadi saya jelaskan benar nggak nih? Kira-kira apa sih Good Kind itu? Tadi saya bilang Anda adalah orang yang peduli untuk Indonesia yang lebih baik gitu. Silakan Koweli mungkin bisa menyampaikan dulu kepada kami semua apa itu Good Kind. Kemudian setelah Anda memperkenalkan diri, saya mau dong Anda memberikan tanggapan tentang bullying. Tadi anak-anak sudah menceritakan nih, anak-anak muda sudah menceritakan tentang bullying. Saya mau Anda mendefinisikan karena Anda ahli di bidang internet digital. Anda mungkin lebih ke arah cyberbullying nih Koweli. Silakan Koweli. Oh iya. Oke, terima kasih ya. Ya tadi seperti yang sudah disebut ya, saya setuju bahwa memang bullying itu memang ada satu pihak yang merasa superior di atas yang lain gitu kan. Nah lalu kaitannya apa dengan Good Kind, dengan apa yang sedang kami kerjakan saat ini?
Nah, kami ini saat ini di Good Kind itu sedang mengumpulkan orang-orang baik, ya. Orang-orang baik karena kami lihat sebenarnya di Indonesia ini banyak sekali orang-orang baik ya. Sehingga ada banyak platform-platform atau banyak kegiatan-kegiatan yang saling membantu itu terjadi di mana-mana secara sporadis. Nah, melalui platform digital ini kita mengumpulkan mirip ini ya, marketplace ya. Jadi mereka mengumpulkan para pedagang-pedagang ya, sehingga mereka bisa dagang gitu ya, buka usaha online bersama. Nah, kalau di sini di Good Kind ini kita mengumpulkan banyak orang-orang baik supaya mereka bisa berbagi kebaikan. Nah, nanti ceritanya ya bisa kaitannya dengan bully apa. Nah, ini nanti seru nih, saya ada kaitannya nih. Gitu, Pak. Oke. Ya. Apakah anak-anak muda seperti Jonathan, James, Jovan yang lagi ada di studio usia 19 tahun juga bisa bergabung di Good Kind atau gimana, Ko Welly? Oh, bisa sekali ya. Bisa sekali ya. Jadi kalau saya kaitkan ya bagaimana bully ya, superioritas ini kan sebenarnya begini ya. Kita percaya bahwa manusia itu kan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah ya. Nah, ketika diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu, maka manusia memiliki karakter seperti Allah. Salah satu karakter Allah misalnya, dia itu kan Allah yang maha kuasa ya. Sehingga apa? Manusia itu memiliki sama ya, ingin berkuasa ya. Allah maha pencipta, maka manusia punya daya cipta ya. Jadi itu tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain. Misalnya kalau kita ya pisang itu bisa dimasak jadi diolah jadi sampai puluhan atau bahkan ratusan macam ya. Kalau monyet dari dulu pisang ya gitu aja. Ya kan? Tapi manusia itu memiliki kemiripan-kemiripan. Nah, masalahnya itu ketika manusia memutuskan untuk mencari jalannya sendiri nih, berdosa ini kan. Nah, daya cipta, daya untuk menguasai yang seharusnya bertujuan baik itu akhirnya disalahgunakan. Nah, tidak sampai pada rencana Tuhan. Nah, gitu tuh. Akhirnya harusnya rencananya itu besar ya, baik untuk mengatur semuanya, akhirnya hanya untuk memuaskan keinginannya sendiri. Jadi begitu dia merasa bahwa tadi ya, mulai dari anak kecil nggak usah diajarin kan, mereka tuh sudah bisa membuli satu dengan yang lain. Kalau dia merasa teritorinya atau pamornya ya terancam oleh figur yang lain, jadi dia menemukan kepuasan ini harus dihancurkan nih, gitu tuh. Nah, itu melekat erat di semua, sehingga di seluruh peradaban manusia ya, walaupun mereka ada dimanapun, tidak terhubung satu dengan yang lain, bullying itu terjadi di mana-mana. Baik negara maju maupun negara yang berkembang atau terbelakang. Karena itu sudah ada tuh merasa ingin superioritas tadi. Pengen saya di atas kuasa yang lain tadi. Rusak ya, harusnya ini untuk kuasa ini untuk menjalankan sesuatu yang baik, tapi jadi rusak nih. Gitu tuh. Menarik ya. Ini yang tadinya kita punya daya cipta dan untuk sesuatu yang baik, tapi sekarang ini superioritasnya ini justru untuk menghancurkan ketika kita merasa terusik gitu ya. Iya, betul. Betul. Iya. Tapi ini belum akhir cerita nih, Pak Li dan teman-teman ya. Ini bukan kisahnya bukan seperti ini. Karena ya sebenarnya kita bisa melihat dengan munculnya banyak orang-orang baik ini ya, ada orang-orang yang masih memelihara hatinya, nuraninya. Maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya bakat bullying ini bisa disalurkan dengan lebih baik. Gitu. Ya, mungkin ini agak kontroversi gitu ya, bullying kok bisa baik gimana gitu. Nanti kita justru mesti berbagi, makanya judulnya kita bilang bullying itu apakah superior gitu ya, bagaimana mengelola bullying malah justru menjadi baik gitu ya. Iya. Gimana Ko Jonathan atau Ko Jovan, Ko James, ada nggak yang mau ditanyakan kepada Ko Welly nih dari Good Kind? Oke. Buat Ko Welly, gue tuh James, Jonathan sama James ya, kayak masih bingung kayak gimana cara bullying menjadi hal yang baik, kayak gimana gitu ya. Coba lu pada bingung nggak gitu? Oh, jadi gimana cara mengubah bullying menjadi sesuatu yang positif gitu Iya, mungkin kita bertiga mau nanya ke Ko Welly, mungkin bisa jelasin secara spesifik mungkin ya, biar kita ngerti nih bertiga gimana Ko Welly. Iya, oke. Gini, beberapa tahun yang lalu saya dapat video singkat nih tentang David Beckham, tahu ya? David Beckham. Oke. Oh ya, teman-teman, David Beckham ya.
Dia salah satu pemain sepak bola yang papan atas. Mantap itu. Itu dalam kisahnya itu dia kan ada penyakit OCD ya, obsessive compulsive disorder. Oh iya. Jadi dia itu bisa mengulang-ulang, membersihkan, mengatur semuanya itu begitu luar biasa dan berjam-jam. Oke. Ya. Oke. Ini sebenarnya dibilang sebagai satu kelainan psikologi. Tetapi dia diarahkan obsesif kompulsifnya itu diarahkan untuk dia main sepak bola, latihan sepak bola. Oke. Sehingga dia bisa menendang dengan begitu. Padahal nendang bola itu bisa sehari itu bisa berjam-jam tuh. Oke, jadi disiplin ya Ko Welly ya. Oke. Iya. Kelemahannya itu diwadahi untuk satu latihan yang hebat sehingga dia kakinya tuh bener-bener kayak ada matanya itu. Oke. Ya. Atau kalau di zaman saya dulu ya ada yang namanya Mike Tyson ya, itu Mike petinju Tyson. Pak Lim mungkin tahu ya. Iya, Mike Tyson. iya. Itu bola saya Ko Welly Ya. Wah, itu juga sama kan. Oke. Dia kan ada kemarahan dan kekuatan yang begitu besar, itu diarahkan untuk Jalur yang bertinju. baik. Menjadi Oke, atlet oke, ya. oke, oke. Ya, menjadi atlet yang baik. Nah, Hmm. pendekatan ini yang ingin kami kerjakan nih. Salah satunya di Good Kind. Sehingga kekuatan bullying ini kita sudah punya bakat nih, orang kan gampang sekali ngebully kan. Iya. Untuk menunjukkan dominasinya, ya, menunjukkan otoritasnya gitu. Nah, sekarang kita ingin kaitkan ini gimana ini dengan menggunakan platform yang namanya Good Kind, itu bisa menjadi sesuatu yang keren, gitu tuh. Oke. Oke, boleh kok. Dan Iya. dan kalau menurut Ko Welly sendiri, cyberbullying ini bagaimana pandangannya Ko Welly nih? Ya, sebenarnya gini ya, kalau kita lihat cyberbullying yang sudah ada sekarang, cyber ataupun yang on-site bullying, itu kira-kira gini lah, itu level anak-anak deh. Nggak usah diajari, orang bisa ya. Dia ingin memelihara, mempertahankan dirinya. Itu level yang paling rendah deh. Level yang paling rendah. Tapi kita nggak pengen dong, kalau sekolah kan TK terus kan nggak pengen, mesti pengen jadi SD, SMP, SMA gitu ya, kuliah, kan pengen naik tingkat. Kita pengen nih teman-teman ya yang punya bakat bullying dan sebagainya itu naik kelas. Dari hanya untuk menunjukkan membela diri sendiri, naik kelas, membela orang lain dalam pengertian keluarga. Ya. Keluarga, komunitasnya, ya. Itu level kedua. Tapi level yang paling baik membela mereka yang lemah. Nah, itu dia. Jadi manusia di seluruh planet ini tuh suka tanpa disadari ya. Superhero itu ada, ya, makanya film-film Avengers ya, Superman, Batman ya, Spiderman dan sebagainya itu mereka membela yang lemah. Nah, kita bisa membawa ini semangat bullying ya, semangat mendominasi superioritas ini kita bawa untuk membela yang lemah ya, sampai ke tingkat itu. Tapi kalau belum bisa ke sana, oke deh, membela komunitas kita, membela keluarga kita ya. Seperti itu, nggak apa-apa, tapi ujung-ujungnya kita pengen dong seperti superhero gitu. Ya, caranya bagaimana nanti saya bisa tunjukin sih nanti mungkin ya Pak Ali, ini saya putarkan video singkat gitu. Iya, tapi bisa muncul nggak, Bung Pram, kalau misalnya Ko Welly putarkan langsung dari sana? Nggak bisa ya? Kalau dari sana share screen belum bisa, Pak Welly. Oh, oke, iya. Oke, ya. Dan kalau menurut Ko Jonathan, Ko James, dan Ko Jovan sendiri, ada nggak pengalaman Anda mungkin membuli ataupun mungkin pengalaman dibully gitu? Oke, kalau buat kita bertiga ya, mungkin dari saya dulu ya. Iya, Saya oke, Jonathan. Ko Jonathan. Buat pengalaman bully sih ada beberapa nih yang sedih-sedih banget nih. Lu tau lah James, Jo, kan gua kan berani gendut nih. Terus waktu Lu yang ngomong ya? Aduh, emang iya sih kenyataannya nggak apa-apa. Saya udah dewasa sekarang, jadi mengakui aja. Jadi kayak waktu SMP, lo tahu kan James banyak banget yang bilang gue, lu gendut banget, lu kurusin badan lu lah. Kayak walaupun mereka bilang kayak itu salah buat gue, tapi gue berasa kayak apaan sih kan badan gue. Terus lama-lama juga kepikiran, jadi sedih. Pasti juga hardliners pada tahu dong kalau dikatain sama keluarga, kayak dibilang, kamu gendutan ya, kayak sakit banget di hati. Walaupun itu cuma kata-kata, tapi nyakit banget di hati bro, gitu sih. Kalau lo gimana Jeff, ada nggak? Mungkin sebenarnya itu dia mengingatkan, tapi caranya aja yang kurang baik ya Jo ya. Benar. Karena masih kecil juga sih itu James. Jadi kayak mungkin sekarang dibilang gendut, emang gua gendut. Gitu sih gak apa-apa. Jadi sekarang emosinya udah stabil. Iya, dulu mungkin waktu kecil-kecil tuh orang-orang bisa bully juga gara impulsif juga sih. Jadi kayak benar. Soalnya kan impulsif.
masih remaja kan hormon masih bergejolak kan ya ya bergejolak kan? banyak. Berasa keserang juga ya ketika bilang, lu gendut amat sih kayak gitu. Iya, bener kok. Ya, kalau lagi apa tadi cerita di awal sedihnya kalau pas lagi mau Lebaran atau Oh lagi iya, lagi tadi cita-cita juga tuh sama Koli. Jadi buat hardliners ya, gue punya masa lalu juga sedih banget kan. Dulu kan tinggal di daerah Sunter mungkin ya waktu itu ya tempatnya ya daerahnya Jakarta Utara. Waktu itu tuh naik sepeda waktu masih SD. Lo tau kan Jovku sering naik sepeda waktu SD kan? Iya, tahu. Cuma teman ke rumah Jovan waktu itu tuh bawa sepeda naik ke gang-gang kecil. Waktu itu Lebaran 2014 masih lupa SMA apa Masih SD gitu SD ya? itu. SD ya? SD, Pas iya. kecil nggak, Gitu, 2014 ya gue lupa. Iya. Waktu itu kita gini nama anggota orang-orang situ tuh anak kecil juga sih kayak bilang ini ih kok sapi belum dikurban kok bisa lahiran. Oh my god, gila waktu kecil itu sedih banget sih men. Lo tau apa perasaan gitu kayak masa gue disamain sama sapi men, tapi sekarang kayak iya sih mirip sih. Jadi sekarang udah lebih menerima ya. Mungkin zaman dulu kita belum terlalu dewasa ya. Jadi bercanda-bercanda tuh Iya. dimasukin ke hati. Sekarang sih kita sama anak muda bercanda-bercandaan kita bawa have fun aja. Tapi buat teman-teman hardliners yang masih kecil, jangan lupa bercanda ada batasnya. Nah, gitu sih. Oke, kalau gue sendiri juga ada pengalaman nih Jo. Waduh, seru banget nih kalau James nih. Apa nih James? Dulu tuh sekitar SMP sampai SMA awal ya. Yang bully ya? Dulu- bukan teman. Dulu kan gue tuh mukanya lumayan jerawatan gitu ya. Nah, udah gitu muka lumayan jerawatan. Awal tuh kecil-kecil dikit-dikit, terus lama-lama kayak makin banyak. Terus kayak teman-teman juga pada bilang kayak, ih kok muka lu sekarang jerawatan sih gini-gini. Ih kok lu jadi jelek sih, ntar itu nggak bisa hilang lo gini-gini. Nah itu tuh sebenarnya gue di depan kayak senyum-senyum aja, cuma kayak di belakang tuh aduh sakit juga ya, benar juga kata-katanya. Cuma gua orangnya kan bukan tipe-tipe yang langsung konfront langsung ke orangnya gitu. Jadi gua ya Bisa udah. pendem ya, dipendem terus ya lu ya. Enggak, gua nggak pendem. Apa? Gua mau buktiin ke mereka. Jadi gua tunjukin. Gimana lo skincarean tiap hari gitu ya? Ya, gua tunjukin. Gua langsung pergi ke dokter tuh. Aduh. Gua bilang ke mak gua, "Mi, aku mau ke dokter muka dong. Coba gini." Akhirnya gua dateng kan ke dokter muka. Langsung ganteng. Langsung 3 bulan Oke. tuh, 3 bulan muka gua bersih nih. Udah. Oke. Teman-teman akhirnya juga pada muji kayak, Gila, "Ih, bersih muka banget muka lu." Kok bisa Oh. sih lu ke dokter apa pakai Jadi mereka apa?" minta tips gitu, and iya. trick gitu ya. Padahal awalnya mereka yang kayak ngatain gua, cuma akhir-akhirnya minta tips juga. Iya, aduh, namanya mereka tuh tanda hasilnya dulu baru percaya gitu. Iya, orang loh. tuh kayak gampang ngejudge orang gini. Trust the progress guys. Emang gitu. kadang orang cuma Benar, lihat betul. hasilnya doang. Nah, kalau pengalaman lo apa sih Jo? Kalau gua ini dan hardliners nih. Kebetulan nih Hardliner dan Koli, gua nih dulu pas SD tuh main futsal. Waduh, anak futsal nih dia nih sekarang baru tahu. Gimana tuh Jo? Jadi dulu tuh gua awal-awal main futsal tuh kelas 3 SD. Dan itu tuh gua cupu banget. Oh, cupu. Sampai sekarang cupu nggak Jo? Enggak lah. Oke, dah langsung Jadi dulu karena gua cupu tuh pertama udah dijauhin, terus udah gitu gua kayak dikatain kayak ya kebobolan. Kan kebetulan posisi gua kiper nih ya. Oh, kiper. Oke. Jadi ya sering juga sengaja digeber, udah tahu di sini kosong sengaja digeber karena kayak ini orang cupu nih. Pasti Jadi masuk bola pasti dia masuk gitu. nih. Oh, jadi lu dijadiin target gitu ya. Oh, Oke. Iya, Target jadi pembuli ya. target. Jadi dia korban banget nih berarti Jo, kasihan juga lu. Cuman kan gue sama kayak James nih tipenya nih. Jadi gue kayak pengen buktiin nih. Jadi gue dulu sering lihat video-video YouTube ya, zaman-zaman dulu kan masih YouTube doang. Zaman tahun 2014 gitu loh. Tutorial main futsal yang benar gitu. Jadi kiper yang benar. Oke. Tapi dengan itu udah berkembang berarti ya. Sekarang bola dong. Dan- Dikit-dikit doang kali ya. Puji Tuhan, Puji Tuhan. pas gua kelas 5 SD itu gua udah bisa masuk tim sekolah lah akhirnya. Wah, ini nih. Tapi emang balas dendam terbaik tuh emang nunjukin ya. Iya, Kita benar, emang benar, bisa benar, ya. benar. Cuman kadang lama aja dan selama Iya, proses nggak itu apa-apa. hati kita sakit banget itu Benar, rasanya. benar, Kan ada kata orang kan trust the progress ya. Iya. Benar sih Koli. Kita tuh harus buktiin pada pembuli itu bahwa kita bisa berubah. Kayak aku juga waktu itu dikatain obes. Aku pergi ke gym terus kayak diet walaupun sekarang gendut lagi, tapi at least kita udah coba gitu. Jadi mereka kayak bilang, "Ih, badan lu sekarang udah lumayan kurus." Jadi kayak mereka lebih muji kita lagi. Jadi kita harus buktikan ya guys ya kepada pembuli-pembuli itu ya bahwa kita bisa gitu Dengan hasilnya. Dengan hasil gitu sih Koli. Jadi nggak usah terlalu terpengaruh sangat dengan bully itu, dibawa santai aja gitu ya. Iya, Terus aja kemudian gitu. ketika kita berhasil justru menjadi satu bukti bahwa kita berbeda dengan apa yang mereka tadinya Katakan. bullyin, Betul, ledekin betul. kita. Nah, gitu. kalau bisa pembulian itu kita jadiin motivasi kok, atau bisa kita jadiin bahan refleksi gitu. Dorongan buat kita ya. Iya, iya. Gitu sih Koli balikan kita. Keren. Nah, Koweli, kalau menurut Koweli sendiri itu tadi udah cerita gimana budaya
budaya, kebiasaan kita membuli itu bisa menjadi sesuatu yang positif. Tadi katanya mau janji, mau kasih tahu kepada kita nih. Gimana kalau menurut Apa nih, Ko Welly Ko Welly? sendiri nih, Ko Welly? Ya, oke. Nah, gini nih. Jadi kita tuh pada dasarnya kan suka nih. Kalau tadi ceritanya teman-teman semua sini, bro semua ini kan jadi korban bully kan. Iya. Ubahnya ya, diubah bagaimana itu bisa menjadi motivasi yang baik. Nah, kalau pertanyaannya Pak Ali ini beda nih. Ini sebenarnya pertanyaan untuk para pembuli nih. Ya, supaya dia ganti ya. Bagus juga nggak apa-apa ya. Jadi untuk teman-teman kan mungkin juga pengen balas dendam kan, atau Yes. pengen membuli dan sebagainya. Tetapi kita membuli dengan keren. Dengan keren. Maksudnya gini, ini kan sekarang ini kan sekarang ini kita kan mau masuk tahun politik kan. Ini teman-teman di sini semua dan juga hardliners kan tahun ini sudah masuk tahun politik kan. Iya. Nah, betul kok. artinya apa? Nanti tahun depan itu nasib kita semua itu ditentukan oleh orang-orang yang akan kita pilih, Benar. ya kan? Benar kok. Ha-ha. Orang yang kita pilih atau tidak kita pilih, gitu. Nah, selama ini banyak orang itu males lah lihat itu, gitu kan? Lihat paling juga politik nanti banyak korupsi, penuh dengan intrik dan sebagainya ya dan seterusnya. Dalam batin kita melakukan pembulian terhadap kondisi Indonesia yang penuh dengan masalah, korupsi dan gitu. Tidak kita katakan sih ya, tetapi ini adalah satu bentuk kita sudah membuli bangsa sendiri. Sehingga kita melepaskan tanggung jawab, tidak peduli dengan siapapun yang mimpin, biarin deh saya I have my own life ya, saya mau hidup saya sendiri. Padahal ya, kalau itu dibiarkan terus terjadi nih, teman-teman di sini ya, mahasiswa-mahasiswa membiarkan itu terjadi, ketika akhirnya yang terpilih itu adalah orang-orang yang ya hanya cari duit di sana, ya menyalahgunakan kekuasaan, mereka korupsi, ya jadi tidak memperhatikan rakyat. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya lapangan pekerjaan jadi susah, ya kan? Atau sebenarnya untuk perkembangan pendidikan, research and development dan sebagainya, uangnya untuk ke sana dikorupsi, nggak jadi. Jadi pembulian batin yang kita lakukan ini selama ini kontradiktif karena banyak orang baik itu sudah enak, ya sudah muak dengan kondisi yang ada. Bahkan ketika muncul orang yang pakai baju oranye di televisi, kita ikut membuli ya, tuh kan bener kan gitu. Di antara sendiri kita banyak ngerasain itu. Nah, supaya ini tidak terus-menerus terjadi, maka kami di Good Kind dan teman-teman ini membuat satu platform nanti bisa ya ada aplikasinya juga, Good Kind, GOOD.kind.id ya, ada aplikasinya atau dari webnya juga ada sama. Di situ kami ingin menciptakan satu budaya baru nih teman-teman. Budaya apa? Supaya kita tidak menyerahkan nih nasib kita yang sekedar ya kalau biasanya membuli ya, sudah menghakimi, sudah pesimis, kita ingin take action. Gitu tuh. Ya, tadi kita berpindah nih dari sekedar level yang satu yang hanya membuli, yang sudah kita nggak perlu berkorban apa-apa, hanya ngutukin aja gitu. Kita mau ambil tanggung jawab. Karena apa? Tanggung jawabnya gini, di Good Kind ini kami akan menampilkan seluruh wakil rakyat yang masuk DCT ya. Nanti mulai November akan muncul semua. Jadi kalau misalnya tadi ya Bro Jovan gitu kan di mana di Bekasi atau di Tangerang gitu, nanti akan muncul tuh wakil rakyatnya siapa saja. Caleg-calegnya muncul semua ya kayak di. Ya, muncul semua. Nah, yang menarik di Good Kind ini, kalian bisa menemukan mereka sudah ngapain aja sih di tengah masyarakat. Ya, ini kan mungkin pemilih baru semua ya. Pemilih baru. Nah, Benar selama- kok. Masih bingung juga Betul. kita memilih siapa entar. Oh, jadi di Good Kind ada track recordnya nanti ya kok? Betul. Boleh banget nih Jeff, Nah, buat anak-anak muda ya Iya. yang mau lihat-lihat caleg-caleg. Sebenarnya solusi yang bagus sih ya. Soalnya Bagus, kadang kalau research dari internet kan banyak hoax-hoax gitu ya kok. Iya. Jadi Iya. kami memberikan platform ya, nanti beberapa sudah caleg itu sudah mereka on board di Good Kind. Mereka membuat rekam jejak, belusukannya, karyanya apa. Pak Li ini salah satunya peserta yang keren. Ya. Ya. Mantep kok. Iya. Aduh, promosi untuk Pak Li. Aduh. Iya. Tadinya pikir nggak ketahuan juga nih. Ya, kita mesti gini, teman-teman kan mesti stalking kan. Artinya apa? Mereka ini adalah orang-orang yang nanti akan membuat kebijakan, mengawasi anggaran, penggunaan anggaran.
Sehingga apa? Kita perlu stalking dong, latar belakang mereka seperti apa. Bener, Apakah bener. mereka punya rekam jejak baik selama tahun-tahun terakhir? Atau hanya cuman baiknya pas menjelang kampanye? Mhm. Nah, itu akan kelihatan di situ tuh nanti, karena mereka akan upload kegiatan-kegiatan mereka. Dan satu yang keren ini di Goodcan itu ada satu fitur aksi nyata. Aksinya. Itu ketika mereka upload gitu ya, berbuat baik, itu teman-teman bisa nih, yang masih muda ini mulai sekarang nih, misalnya menolong orang miskin ya, atau menolong temen, atau ngajarin mereka dan sebagainya, itu sudah bisa tuh. Kalau ada orang minta tolong ya, atau temen, atau tetangga, temen kos dan sebagainya, sudah bisa mulai membuat rekam jejak. Oh, oke. Sehingga oke. kebaikan-kebaikan kita itu bisa sudah mulai direkam dari awal. Karena kan sekarang ini kan generasi anu ya, apa-apa cari-cari apa-apa itu kan ya kayak kita mau Oke, belanja dan oke. sebagainya itu kan kita Online. stalking ya. Oke, bener sih. Kita harus kepoin sih kok Iya. bener-bener. Betul. Ya, jadi supaya nggak salah kan, terus lihat reviewnya kan. Iya, Benar kok. Iya. Betul. That's Nah, it. selain tadi ya, selain aksi baik, itu bisa juga nulis. Jadi kalau tadi ya, Bros kalian bertiga itu kan punya gagasan-gagasan tuh. Bener kok. Kalian bisa bikin account di Goodkind, Boleh. terus tulis tuh dalam bentuk story, pakai bahasa kalian Oh, sendiri. berarti kayak Goodcan tuh kayak Instagram loh guys. Oh, Iya nggak iya. sih? Mirip Sosial kayak media, gitu. betul. Gitu ya. Oke, oke. Ya, iya. Kayak buat Dan kepoin bisa aktivitas berinteraksi, itu gitu. loh. Oke, 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 oke. Ikut kegiatan apa? Misalnya sekarang ikut siaran nih, kan Iya, ada rekamannya. iya, iya. Kalian Oke. bikin ya gini kan? Oh, ini saya ngisi nih di apa di hotline, Radio ya. hotline. Seperti itu bisa diupload gitu. Sehingga ini semacam Facebook, semacam IG, Oke. tetapi tujuannya ya kedepannya kalau ada teman-teman yang nanti dipakai Tuhan terpanggil untuk menjadi wakil rakyat atau kepala daerah, orang itu sudah melihat rekam jejaknya, portofolio digitalnya itu sudah ada. Oke. Oke. Apa saja yang sudah dilakukan udah tersedia di Goodcan Betul. ya. Oke, oke. Iya. Boleh sih. ya. Betul. Supaya teman-teman atau warga nanti yang milih ya, supaya teman-teman itu kebaikan hatinya itu diketahui sedini mungkin. Konsistensinya membantu warga seperti apa, gagasannya seperti apa, komunitas yang dihadiri benar. ya, training apa yang diikutin dan sebagainya. Aksi-aksi mereka ya kita dilihat ya di Goodcan ya. Berarti ini Betul sekali, betul sekali. Saya ini nggak bisa ditunjukin ya, kalau ditunjukin tadi lihat sendiri deh ya, biar penasaran, keren kok gitu ya. Jadi Iya, gitu. Kak Welly, kalau seumpama tadi yang tadinya kita membuli walaupun hanya dengan kata-kata daripada komen yang negatif begini begitu, tapi kita bisa mengubahnya itu menjadi sesuatu yang hal-hal positif. Misalnya kita justru bisa memulai untuk punya satu kegiatan positif seperti itu ya Kak Welly ya. Ya, semangatnya sama ya. Mm-mm. Dari tadi ya, menggunakan sesuatu yang negatif yang kita sudah miliki itu kita ubah isi ya. Jadi tidak bisa kita berhenti ya. Kalau orang naik sepeda itu berhenti kan jatuh tuh. Kita isi dengan yang baik. Untuk mereka yang suka membuli, oke deh, saya akan kalau teman-teman di sini nanti lihat, oh ada yang baik nih. Itu yang bisa di-endorse. Jadi misalnya ya, ini kan kita bisa ketemu nih, dicari nih, paling profilnya ketemu di sana nih. Yuk Iya. kita dukung. Oh ini bagus nih, gitu kan. Iya. Tinggal di-share linknya, kan itu ada linknya bisa di-sharingkan. Ini ada teman bagus nih. Nanti ketika ada pada teman-teman di kampus, ya tanya, pilih siapa di tempatmu, siapa? Lihat dulu deh di Goodcan, gitu kan. Oh ini nih. Nah, semangat berbagi, kalau sebelumnya itu semangat menjatuhkan, kita ganti dengan semangat untuk membangun. Oke. Gitu. Terus Ya. terus gimana nih teman-teman, Ko Jonathan, Ko James dan Ko Jovan sendiri antusiasme nggak sih mengikuti pemilu? Apakah udah ada yang pernah mengikuti pemilu sebelumnya? belum sih. Kebetulan ini kita masih umur 19 tahun nih kok. Pemilih Iya. pertama ya berarti ya. Iya, ini Betul pemilu kok. pertama kita nih jadinya. Makanya antusiasme kita sebenarnya lumayan tinggi ya. Iya, tinggi banget kok. Iya. Soalnya kan kalau pemilu ini juga menentukan arah bangsa ke depannya Arah gitu. bangsa, ya. bahasa Arah lu. bangsa Iya ya. banget. Keren banget ya anak Iya muda. sih Koli, Iya. oke penasaran gimana sih cara nyoblos pilihan yang kita udah pengen banget milih dari dulu nih. Aduh, Iya. pengen banget nyoblos kertas suara gitu loh. Benar. Boleh sih ntar ya, James kita download Goodcan nanti buat lihat-lihat caleg-caleg ya. Bisa Oke, juga. oke, itu oke. itu menjadi satu bahan referensi juga buat Salah satu, kalian ya betul, anak muda. betul. Ya. Soalnya Betul kan banget. Goodcan kan juga kita jadi bisa filter nih. Bisa Karena aktivitasnya juga ya, James ya wakil tadi. rakyat yang kayak cuma pencitraan doang atau yang emang dia dari hatinya tuh dari awal emang udah begitu, jadi konsisten sampai
menjelang pemilihan gitu. Oke, Kan ada juga kan beberapa yang mungkin menjelang pemilihan dia baru kayak baru pencitraan, baru gercep iya. dia, baru Baru gercep. gitu. Mereka bagi-bagi sembako atau apa. Wah, lu gitu. pernah dapat sembakonya nggak? Belum pernah sih. Kalau Johan kayak pernah tuh. Johan pernah Johan. Belum. Belum. Pemilu pertama. Pemilu pertama juga. Iya, kalau menurut kalian sendiri nih, Ko Jonathan atau Ko Jovan, Ko James Iya. sendiri, bagaimana pengalaman kamu dalam nanti kan ke depan ada pemilihan umum? Udah terdaftar belum di DPT? Udah ya berarti ya, daftar pemilih tetap itu udah ya? Udah kok. ya. Udah kok. Udah ya. Terus gimana? Kamu punya antusiasme mau ngikuti pertama kali, rasanya mau menyoblos? Tadi siapa tadi? Ko Jonathan bilang supaya merindukan Pengen nyoblos masa depan Indonesia yang baik. Iya, Mungkin ada pandangan lain. Kenapa penting gitu antusiasme ini sampai pengen ikut pemilu gitu? Kalau lu Sebenarnya itu supaya membuktikan juga omongan-omongan atau janji-janji dari wakil rakyat ini ya. Soalnya kan mereka kan pasti ntar ada visi misi, ada debatnya juga kan. Jadi kita bisa lihat mereka apa yang mereka omongin sebelum pemilihan sama setelah mereka terpilih itu apakah sesuai atau ada yang tidak ditepati gitu. Jadi kita bisa itu jadiin pengalaman Iya lagi sih. buat kedepannya. Kalau gue sih kayak pengen lihat realisasi visi misi Realisasi. mereka gitu Benar, loh. iya, maksud gue. Ya, kayak gini loh, gue sama Jovan tuh kan sering nyetir ya guys ya. Iya. Apa kalau kita lihat jalan-jalan misalnya mereka caleg-caleg ini bilang mau benerin jalan, kita butuh visi misi mereka mau benerin jalan. Kita lihat realitasnya ntar gitu loh. Kalau gue sih Iya. gitu sih. Apalagi Mario. ada tulisan kerja nyata dan Kerja lain-lainnya. Kita butuh banget nih realisasinya karena jujur saja kadang Sudah kita capek lihat gitu ya, capek bener. Kita butuh apa? Janji. Bukan janji dong. Lo orang kita butuh tindakan nyata. tindakan iya. nyata. Kita butuh wakil rakyat yang tindakan nyata, bukan omong Kosong. Iya. Gitu. Oke, terus udah gitu apa yang menjadi kesulitan buat kamu saat ini sebagai pemilih muda? Apa yang kamu hadapi, tantangan ataupun kesulitan ataupun buat kamu ada hal-hal yang bisa dibagikan buat kita gitu? Sebenarnya kalau tantangan tuh ya biasa Kalau lu tuh gimana, James? kalau menjelang tahun pemilu biasa kan banyak hoax tuh Hoax, beredar tuh hoax biasa buat news. memfitnah salah satu calon atau apa. Nah itu kan biasa tuh bisa jadi penggiringan opini gitu. bener. Kayak itu loh politik identitas, rasisme, Iya. gitu. Benar-benar. Padahal kan itu belum tentu benar ya. Iya. Itu emang salah satu yang harus diawasi di tahun politik ini Cuma sih. kan masalahnya rakyat Indonesia kan biasa tuh suka gampang Gampang kan. jadi jangan lupa ya buat hardliners, jangan gampang terbawa hoax news. Kita harus Iya, juga kita- up to date Kita kepada harus lihat rakyat. fakta-fakta di lapangannya Betul. Dengan apa? dengan good kind. Kita kan terus deh. Tapi anak-anak muda sekarang kan kita tahu ya perkembangan AI atau AI ya, artificial intelligence ya, dengan mudah sekarang bisa memanipulasi informasi-informasi. Apakah kalian sebagai anak muda juga bisa dengan mudah mengenali atau minimal lebih teliti tentang informasi-informasi ini hoax, ini bukan? Apakah bagaimana tentang tantangan ini gitu? Sebenarnya kalau mau lihat Hoax itu news hoax sebenarnya. atau bukan tuh Bukan, sebenarnya iya. bisa dilihat dari itu sumber yang terpercaya bukan. Benar. Salah satunya dari sana dulu ya. Iya dari sana misalnya kayak ya kalau dia udah dari sumber yang Nggak jelas gitu ya, kredibilitasnya James. Gitu iya, ya, apa dipercaya ya? Bukan semua sumber nggak boleh dipercaya ya. Iya. Boleh dipercaya asalkan kita telah dulu, jangan dimasukkan mentah-mentah. Iya, Kita milah-milah yang Kita mana, yang milah-milah. mana. bisa juga yang dari bagus, yang kita mana. cari info tuh dari berbagai sumber. Iya. Jadi sosial media, media koran, kayak gitu-gitu sih. Jadi pokoknya jangan langsung percaya bahwa ada satu berita ini langsung telan mentah-mentah. Iya, Sering benar. banyak difilter juga gitu ya. Gitu sih kalau paling kan. Jangan tiba-tiba kita dikasih berita, kita waduh ini calon ini gini nih. Ntar Lagi waduh. kita makin kompor gitu Oh, kan. iya. Kita ceritain ke orangnya gitu Kita padahal belum ceritain, benar. contohnya emak-emak nih kayak ngomong, calon ini gini-gini, ya ini buat komod-komod, aduh ntar jadi politik identitas, aduh itu kan sedih gitu. Malah bisa terberantem. Iya, berantem lagi. Tadinya udah lama nggak ketemu dari SD, SMP, Iya, SMA, iya. dipersatukan melalui media sosial. Media sosial. Ya. Terus tambah akrab lagi dengan WA, WA, ya kan, atau iya. Line ataupun media yang lain. Pecahnya gara-gara
pemilu. Pemilu. Jangan sampai deh, jangan sampai. Iya, iya, iya. Kan berbeda pilihan nggak apa-apa, yang penting kan silaturahmi tetap terjalin. Iya. Bisa aja sih James. Bisa nih James. Iya, iya, iya. Nah, Ko Welly sendiri melihat gimana Ko Welly? Ada tantangan apa nih yang Ko Welly lihat sebagai Anda mengelola Good Kind ini? Apa sih yang jadi tantangan kedepannya bagi pemilih muda juga, atau sesuatu yang sering terjadi perdebatan di dalam menghadapi pemilu tahun depan, Ko Welly? Gini ya, jadi kami itu bersyukur ya di Good Kind ini karena kami didukung oleh orang-orang baik ya, tokoh-tokoh bangsa ini ya, menjadi mentor kami, menjadi kayak penasehat seperti Pak Ahok ya, Pak BTP, ada Pak Yudi Latif ya, ada Pak Dahlan Iskan, tokoh-tokoh nasional yang punya rekam jejak baik nih, peduli sama bangsa ini. Nah, mereka yang terus mengawasi ya, terus mendampingi, ngasih pengarahan-pengarahan. Nah, kendala utama dari Good Kind ini apa? Ya, kan kita sudah tahu nih bahwa yang terjadi di mana-mana itu kan kalau caleg itu sering kali ataupun kepala daerah, mereka itu kan bagi-bagi sembako, bagi-bagi, bahkan ada serangan fajar. Betul. Ya kan? Mereka rela mengeluarkan sampai miliaran atau belasan bahkan puluhan miliar untuk membeli suara rakyat. Ya, membeli suara rakyat, jadi mendapatkan kepercayaan dengan cara seperti itu. Nah, sementara di Good Kind ini, kami ini sebenarnya menciptakan budaya baru. Ya, budaya yang memungkinkan setiap orang yang memang mau melayani itu tidak harus melakukan hal yang seperti itu. Karena kalau transaksi dilakukan seperti itu untuk menjabat, mereka harus keluar sampai belasan miliar, ya. Apa sih motivasinya? Seorang teman mengatakan gini kan, lah daripada 10 miliar untuk nyalek kan itu bisa untuk sewa ruko dan buka usaha kan, malah tidak mengkhianati rakyat gitu. Nalarnya gitu kan? Nah, tetapi karena tempat ini sudah lama dibiarkan seperti itu dan di anggota dewan ya atau di kepala daerah dan sebagainya itu uangnya besar, maka mereka sudah punya kalkulasi. Saya keluar 10 miliar, nanti setelah saya menjabat saya bisa dapat 20 ke 30 miliar dalam 5 tahun. Sehingga tuh tempat itu jadi kotor sekali seperti yang Ya, signalnya Ko Welly agak sedikit terganggu. Tempatnya menjadi kotor, terus bagaimana Ko Welly ketika mereka sudah terbiasa karena awalnya sudah pakai politik uang itu, ketika menjabat dalam 5 tahun mereka mau mengembalikan, terus bagaimana Ko Welly? Ya, kayaknya Ko Welly freeze nih. Ya. Nah, teman-teman gimana? Ko Jonathan, Ko Jovan, Ko James sambil menunggu sambungan tadi tanggapannya Ko Welly, hambatan tantangannya ataupun barusan yang disampaikan ada juga tokoh-tokoh bangsa yang ikut membantu memonitor Good Kind ini, gimana? Apa yang barusan disampaikan Ko Welly ini? Kalau Sebenarnya- gimana tuh James? Lo dulu gitu ya. Iya, tanggapan dulu deh, satu-satu. Antusias banget nih jadi kayak gini. Jokan lu deh, Jokan lu. Ayo Jokan Jo. Oke, kalau menurut saya dari Good Kind ini akan membantu kita untuk memilah yang mana kira-kira nih wakil rakyat yang bakal benar mengayomi rakyat dan akan merealisasikan janji-janjinya. Oke. Sebenarnya aku setuju juga sih sama Ko Welly tadi yang dibilang Politik uang ya, kalau politik mana? uang Iya. itu sebenarnya bisa dibilang kalau menurut aku ya itu persaingannya kurang sehat ya. Kurang sehat. Soalnya kalau menurut aku persaingan yang sehat tuh menunjukkan dengan prestasi gitu. Dengan bukti nyata Oke, prestasi, betul, bukan betul. dengan perang uang. Soalnya kalau dengan perang uang doang, Oke. jadi cuma wakil rakyat Cuma yang kayak buat- memiliki uang paling oke. banyak yang bisa menang gitu loh. Iya. Iya. Yang benar tuh kayak bangun dulu citra yang baik ke masyarakat. betul. Nggak cuma dengan uang, bisa juga dengan kayak apa namanya? Kerjanya. Belusukan ke Iya. keluarga. Pelayanan kepada warga yang nyata. Gitu sih. Pokoknya citra yang baik sih yang penting gitu sih. Kalau buat tadi Koli juga ada nanya kalau buat tokoh-tokoh yang dukung Good Kind kayak gimana menurut kalian? Kayak tadi ada kalau nggak salah kayak dengar mantan gubernur di DKI ya, Pak Basuki Cahayapurnama. Gimana tuh? Kalau ITP. Kalau menurut lu gimana, Jo? Kalau gua, aduh, ini salah satu nih, mantap banget. Papa saya salah satu penggemarnya nih kalau Ahok nih kalau ada nonton ya. Apa namanya? Kalau saya sih sangat support ya kalau untuk organisasi non profit kayak Good Kind ini, semoga dengan bimbingan-bimbingan dengan dari para mentor-mentor kayak Pak Ahok, tadi ada Pak Dahlan Pak Iskan. Dahlan Iskan Iya. juga tadi, semoga
good karya tepat sasaran ya Jovan Jones ya. Iya, bisa menjadi salah satu Wadah, solusi, wadah juga. Ini nih buat anak muda kayak kita yang baru pertama kali nyoblos bisa tahu gitu loh apa yang udah dikerjakan. Benar. Melalui good kind itu ya. Iya, betul Oke. sekali. Oke, ini kayaknya Koweli udah terhubung, tapi sebelum ke Koweli, saya ingin menyalami dulu ada Mbak Sari di Jakarta Selatan yang masuk melalui WA kami. Selamat sore Pak Le Satria di Pak Weli Chan dan juga 3 mahasiswa yang ganteng-ganteng kayak abang-abang sekolah. Jadi malu. Oke, saya ikut menyimak aja Pak Le di sini. Salam sehat untuk semuanya. God bless you. Ibu Sari God bless you Jakarta too. Selatan. Oke, thank you ya Ibu Sari dan Ibu Sari. ada siapa lagi nih yang masuk di 0819269000 sebentar saya lihat. Oke. Iya. Ya, saya akan coba apakah sudah terhubung dengan Pak Weli belum ya? Nah, Hardliner kita hari ini ngobrol-ngobrol tentang pertemuan saya dengan 3 anak muda yaitu Jonathan, Siva, ada Jovan, Leandro, dan juga ada James beberapa waktu lalu, minggu lalu atau 2 minggu lalu itu di Gading Serpong. Kemudian kita ngobrol-ngobrol tentang bullying dan kemudian kita juga bicara antusiasme anak-anak muda seputar pemilu. Dan saya juga bersyukur ada Pak Weli Chan dari Good Kind yang mau ikutan bergabung dan dia punya satu hati untuk memberikan satu sistem yang baik buat di Indonesia nih Hardliner. Karena kita tahu sistem yang baik itu akan mengubah orang yang tanda kutip kurang baik dipaksa untuk berubah menjadi baik. Tetapi kalau sistem yang buruk, orang yang baik pun ada di sana akan terpengaruh menjadi ikut-ikutan buruk. Betul nggak Kojo? Betul banget. Setuju banget kok. Soalnya lingkungan kan mempengaruhi orang juga ya sebenarnya. Lingkungan satu mengaruhi sih Jim. Ya, lingkungan ya. Jadi kalau kita biasa di dalam lingkungan-lingkungan yang memang tidak baik, kita sendirian yang baik, akhirnya lama-lama kita terpengaruh. tuh. Iya, pengaruh betul. juga. Benar. Sebenarnya saya masih penasaran loh sama Aduh, apa Koweli. Tadi kan Koweli bicara bahwa dia punya tantangan adalah pengen mengubah satu cara-cara itu kita anggap sistem yang sudah terjadi kan, yaitu politik uang. Mereka biasa mengasih uang, membawa uang lah kepada calon pemilih, ayo pilihlah aku. Kemudian dia datengin amplop. Dan itu juga sudah terjadi untuk orang yang menerima amplop tersebut kan. Sistem itu sudah terjadi sampai sejauh ini, makanya orang rela keluarin uang sampai ratusan juta, miliaran untuk supaya dia bisa duduk sebagai anggota legislatif itu ataupun pejabat-pejabat tertentu, mungkin juga untuk menjadi gubernur atau apa ya, saya nggak tahu juga gitu ya. Tapi ini tantangan dari Good Kind dan teman-teman ingin mengubah. Saya mau tahu apa sekarang yang dilakukan terhadap Good Kind ini, terhadap situasi sistem yang sudah terjadi gitu. Oke. Sebentar, ini juga ada yang masuk di sini. Oh, bukan. Ini bukan ya. Hanya seseorang yang mengirimkan satu berita buat kami Hardline. Terima kasih untuk Ibu England sudah diterima. Ya. Oke. Kita masuk lagi nih Kojo Van dan Ko James ya. Kalau tadi episode kita udah ngobrol kan, udah jelasin kita punya bullying, bahkan juga kita yang korban bullying ataupun kita yang pelaku. Tadi dijelaskan juga Koweli itu semangat yang untuk menjadi superior itu sebenarnya bisa diubah ke hal-hal positif gitu. Kalau menurut kamu gimana tanggapannya? Kamu sekarang bukan jadi korban, tadi kesaksiannya atau testimoni. Kita kayak pelaku gitu. Kamu yang pelaku. Pernah nggak sih kamu ngebully dan sekarang dari ngebully itu kamu bayangin kamu mau ke depannya menjadi lebih baik, apa yang mau lakukan gitu? Gimana? Aku udah nangkep sih maksudnya Mulai deh Jo. Gini loh guys, jadi kayak Mas Koli itu kayak gimana kalau kita jadi pelakunya gitu loh. Iya, kamu jadi pelaku. Sebenarnya kita ngaku aja lah bertiga, kita pasti pernah bully orang, masa nggak pernah bully orang. Kita bully ya Cara nggak sadar ya, gitu. nggak sadar sama teman dekat juga, Sama jadi teman ya dekat. ya emang biasa begitu, jadi ya nggak apa-apa gitu. Oke. Jadi kata Koli ini gimana cara rubahnya gitu loh. Kalau saya sendiri, kalau gue sendiri, aduh kok gue nih tiba-tiba nih. Kalau gue sendiri cara ngerubahnya kayak kalau misalkan gue dulu pernah juga kayak ngebully orang, tapi kayak temen dekat, tapi bullynya juga nggak terlalu apa-apa gitu loh guys. Jadi gini, kalau gue sih James Jov kayak gue lebih lama-lama tuh by the time gue lebih menyadari itu nggak baik, makin dewasa juga merubah sikap-sikap yang nggak baik kan, kayak lebih bijak, lebih wise kita harus ada makin mantap lah gitu pokoknya. Jadi kayak sifat-sifat itu kita biasanya tiap hari kita harus refleksi apa aja yang kita udah lakukan tiap malam, kayak
kita udah ngapain aja sih hari ini, terus kayak kalau kita ada berbuat buruk kita nggak jangan lakuin itu lagi gitu loh. Iya. Gitu sih kalau paling kan. Oke. Ya, ada lagi tambahan? Oke, kalau aku misalnya jadi pelaku nih ya, gimana cara aku buat jadi positif? Mungkin menyalurkan energi ya, soalnya kita energinya tuh terlalu kuat nih, makanya dia ngelampiasin ke orang. Impulsif Nah, banget gitu. impulsif. Nah, itu bisa disalurin nih. Bisa disalurin misalnya ke olahraga. Oh iya bener kali, sampai lupa kali ngomong. Misalnya dia ikut karena dia merasa superior nih, dia bisa ikut boxing gitu. Nah, kalau emang Sabar Jam, energi- sabar Jam. Daripada Gimana? mukulin orang, mendingan mukulin samsak. Iya, Dan bahkan bisa menjadi atlet. seperti Betul, tadi. betul, Betul. Tyson loh. mukulin orang cuma dapat perhatian kan mending jadi juara gitu sekalian. Ngapain sih bro? Iya. Gitu loh, kan mukulin orang. Ngerugiin ya. Bikin ribet. Pertarungan secara sehat gitu. jadinya. Diri sekalian. Dan kita akan ketemu lagi sama Ko Welly Chan nih dari Good Kind. Ya, Ko Welly sudah terhubung dengan kita ya. Ya sudah, Nah, kedengaran ya? iya, Baik. kita sudah hampir di ujung acara. Saya penasaran tadi Ko Welly, begitu ada hati, tantangannya adalah orang sudah terbiasa dengan politik uang. Terus bagaimana dengan masyarakat sendiri yang memang sudah terbiasa dengan sistem ini? Gimana Ko Welly? Nah, saya berharap sih ada teman-teman seperti ini ya, teman-teman Jovan dan teman-teman ya, Jonathan dan lain-lain ini, yang memang peduli untuk bangsa ini, untuk memulai menciptakan arus baru ya. Bahwa kalau rakyat terus dibiarkan seperti itu dan tidak ada yang memberikan edukasi, itu berat sekali memang. Itu tantangan utama Good Kind. Karena kita ingin menghadirkan pemilu itu adalah orang-orang yang dipilih itu yang memiliki rekam jejak yang baik. Jadi dengan adanya teman-teman mahasiswa ini kan jaringannya kuat ya. Semangatnya ada ya, heroismenya ada. Ayo saya ajak untuk sama-sama ya bareng kami di Good Kind. Yuk kita tularkan supaya kami punya hashtag namanya pilih yang benar. Pilih yang ya. benar. Oke. Betul, pilih yang benar. Benar. Apapun partainya ya, kami Apapun di Good Kind ini tidak berada di bawah partai tertentu ya. Apapun partainya, karena yang penting itu adalah orang-orangnya ini. Supaya ayo diajak ya, teman-teman nanti bisa hubungin Pak Ali lagi dan bagaimana supaya bikin jaringan network supaya untuk mengedukasi. Ini loh, kalau kenapa saya pilih ini, pilih itu bukan karena pemberian mereka di awal, tetapi karena track recordnya. Oke. Karena rekam jejak ya, portofolio digital pengabdian mereka pada masyarakat seperti apa. Itu kan yang dibutuhkan. Ya. Bener sih, Gitu. bener sih. Bukan karena Iya. uangnya ya, bukan karena apa yang kita dapatkan. Ya, Kalau baik. dari mereka udah terbiasa politik uang kan itu sebenarnya karena mereka bisa karena terbiasa ya. Iya, bisa karena terbiasa. Makanya Iya. kita tuh harus start small gitu, mulai Iya. dari bawah, misalnya dari ya kita dari omongan mulut ke mulut, ntar baru jadi tumbuh kita melalui Good Kind nanti jadi bisa platform ini buat menjembatani gitu. Kita membentuk Iya. kelompok, justru kelompok orang-orang baik ya. Dan bahkan bisa mempengaruhi orang lebih baik lagi. Luar biasa. Dan teman-teman, tanpa terasa kita sudah ada di 56 menit lewat jam 6 ya. Saya mau minta nanti satu persatu singkat saja dari Ko Jonathan, Ko James dan juga Ko Jovan gitu ya. Abis ini apa yang Anda mau lakukan kira-kira supaya bisa terlibat di dalam proses pemilu mendatang? Apa yang Anda mau lakukan supaya pemilu tahun depan berhasil? Silakan Ko. Siapa dulu? Jonathan. Oke, gue dulu Ya, ya mungkin ya. oke, boleh dulu. Mungkin yang pertama tuh karena ini kan pemilu pertama yang pasti jangan golput ya. Golongan putih. Iya, soalnya setiap suara itu penting buat hasil akhirnya nanti ya. Walaupun cuma satu suara kan kalau nggak ada satunya itu kan nggak bisa Jadi gimana berapa nanti juta ya, itu, iya. betul. Nah, Gue setuju makanya banget sih. yang penting jangan golput, terus pilih sesuai hati gitu. Sesuai hati. Jangan ikut-ikutan orang dan juga pilihlah pemimpin yang emang track recordnya bagus. Track record bagus. Oke. Terus Gitu sih. Oke. mau Jovan apa gue dulu? Oke. Ko Jovan. Saya dulu kali ya. Silakan. Save the best for the last. Iya. Kalau dari saya nih, mungkin pertama saya akan bantu memilah informasi. Jadi misalnya nih saya kasih contoh ya. Misalnya kami ada grup WhatsApp bersama. Grup WhatsApp keluarga ya, Jov ya? Iya, kan kadang suka banyak berita hoax gitu kan. Nah, misalnya kita tahu nih, ini kayak salah nih. Nah, kita membantu meluruskan dan klarifikasi dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Waduh, oke. Itu akan menciptakan politik yang lebih baik, lalu lingkungan politik lebih baik ya bagi masyarakat. Baik. Gitu ya. Ko Jonathan silakan. Aduh, kan ini nih yang terakhir ya. Pokoknya buat teman-teman hardliners, jangan golongan putih pertama. Itu yang paling penting, jangan golput. Oke. Yang kedua, pilihlah pemimpin
yang menurut kalian ada yang terbaik dan juga bukan cuma janji-janji doang. Yang pasti ada itunya, apa namanya, buktinya, nggak Buktinya. boleh janji-janji doang. Ternyata. Oke, Terima kalau kasih. Iya, terima kasih. Kalau Ko Welly, silakan Ko Welly untuk last statement Anda. Kita akan tutup acara ini, Ko Welly, karena udah di ujung acara. Ya, baik. Terima kasih Pak Ali dan juga Hardliner semua. Sama pesannya, pilihlah yang benar. Dan khusus untuk anak-anak muda, kalian bisa bikin komunitas, ya, komunitas di Good Kind, ya, supaya aspirasi gerakan yang baik, niat baik ini bisa tersebar lebih masif lagi di kalangan mahasiswa, gitu ya. Kita bisa kerjasama bareng, teman-teman bisa bikin komunitas di Good Kind, nanti bisa hubungi Pak Ali atau minta nomor saya. Jadi kita jadikan 2024 nanti pemilu yang beradab, ya, yang keren. Wakil rakyat, kepala daerah dipilih berdasarkan rekam jejaknya, keren gitu. Ya. sehat, Iya. Oke, setuju. ya, Hardliner, terima kasih buat kebersamaan kita. Seru sekali ngobrol dengan anak-anak muda, semangatnya juga. Terima kasih kepada Ko Welly Chan dari Good Kind, ya. Dan tidak terasa waktu harus memisahkan perjumpaan kita. Saya Lesa Triadi dari studio bersama narasumber kami dan juga Ko Welly Chan. Pamit-pamit, sampai ketemu lagi. Sampai Selamat ketemu sore. semuanya. Sampai ketemu, Hardliner dan Ko Welly.